Pada acara plenary session kali ini, kita akan membahas topik neuroinfeksi pada kegawat daruratan dan intensif oleh dua pembicara kita, yaitu pembicara pertama yang terhormat Dr. Arthur Mawuntu, spesialis saraf konsultan, yang akan membawakan materi kegawat daruratan infeksi sistem saraf pusat. Pembicara kedua yang terhormat Dr. Badrul Munir, spesialis saraf konsultan yang akan membawakan materi sindrom neurologis pasca infeksi, GBS, mielitis, ensefalitis, dan meningitis. Acara plenary session ini akan dipandu oleh moderator yang terhormat Dr. Riwanti Estiasari, spesialis saraf konsultan. Sebelumnya, saya akan membacakan CV singkat dari moderator terlebih dahulu. Dr. Riwanti merupakan lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, lalu mengambil spesialis di Universitas Indonesia pada bagian neurologi, lalu menjadi researcher di Fukuoka Japan Visiting di Kyushu University pada tahun 2010, lalu mengambil doctoral program di bidang biomedical science di FKUI. Untuk publikasinya bisa dilihat pada tampilan ini. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator yang terhormat, Dr. Riwanti, saya persilakan. Ya baik, terima kasih Dr. Lumongga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sejawat sekalian. Jadi kita kali ini akan memasuki plenary session yang kedua dengan topik kegawat daruratan dan intensif pada neuroinfeksi. Tadi sudah disampaikan kita akan memiliki dua pembicara yang luar biasa, Dr. Arthur Mawuntu dan Dr. Badrul Munir, keduanya juga sudah hadir. Dr. Arthur akan membahas tentang kegawat daruratan infeksi saluran saraf pusat dan Dr. Badrul Munir sindrom neurologi pasca infeksi. Ya, sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae dari para pembicara ini. Ya, ini adalah kurikulum vitae dari Dr. Arthur Mawuntu. Beliau adalah spesialis saraf, lulusan dari mengambil neurologinya di Universitas Indonesia, sedangkan S1-nya dari Samratulangi. Beliau sudah memiliki banyak sekali penelitian, bisa dilihat di sini karya-karya beliau yang luar biasa, yang tidak cuma berada di level nasional, tapi juga sudah sampai di level internasional. Saya rasa saya tidak perlu berpanjang kata lagi, kita langsung saja menyimak apa yang akan disampaikan oleh Dr. Arthur. Silakan Dr. Arthur, waktunya 20 menit ya dok. Baik, terima kasih Dr. Riwanti. Saya izin share bisa? Apakah slide saya sudah bisa terlihat? Sudah terlihat. Baik, terima kasih Dr. Riwanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya ucapkan terima kasih kepada PBID yang telah mengundang saya dan juga moderator yang juga merupakan guru saya. Mohon maaf apabila dalam presentasi ini ada gangguan koneksi karena kebetulan memang internet di sini memang tidak terlalu baik saat ini. Mohon diinformasikan apabila nanti ada gangguan pada audio maupun video yang ditayangkan. Baik, saya akan mendiskusikan tentang kegawat daruratan pada infeksi susunan saraf pusat. Sebagai pendahuluan kita melihat bahwa untuk dokter umum kita melihat ada banyak penyakit-penyakit yang terkait dengan susunan saraf pusat yang menjadi kompetensi dokter umum minimal pada kompetensi 3, baik 3A yaitu di luar gawat daruratan maupun 3B yang berkaitan dengan gawat darurat. Oleh karena itu kita melihat di sini bahwa kompetensi untuk diagnosis dan penata laksanaan dari kegawat daruratan infeksi susunan saraf pusat
merupakan hal yang sangat penting bagi kita untuk kita ketahui. Jadi kita akan berdiskusi dengan pola yang seperti ini. Mungkin di awal kita akan masuk pada pendahuluan, kemudian pertimbangan umum. Selanjutnya dari situ kita akan masuk pada pendekatan pada pasien non-HIV, kemudian pendekatan pada pasien HIV, dan selanjutnya penutup. Sebagai pendahuluan, kita sudah tahu bahwa infeksi saluran saraf pusat adalah satu kegawat daruratan medis. Artinya kita membutuhkan penanganan yang tidak hanya tepat, tetapi juga cepat. Masalahnya adalah beberapa pasien bisa menunjukkan manifestasi yang tidak khas, sehingga tidak disangka bahwa pasien itu ternyata mengalami infeksi saluran saraf pusat. Selanjutnya kita juga melihat bahwa beberapa pasien yang sebenarnya bukan mengalami infeksi saluran saraf pusat, tetapi menunjukkan manifestasi klinis yang mirip dengan infeksi saluran saraf pusat, sehingga kita mendiagnosisnya salah. Selanjutnya yang jadi masalah di sini adalah pemeriksaan penunjang yang biasanya diperlukan untuk menegakkan diagnosis yang berguna. Ini biasanya tidak selalu ada di daerah-daerah di Indonesia, sehingga kita membutuhkan strategi yang lain untuk menghadapi masalah tersebut. Kemudian selanjutnya, selain pandemi COVID, sebelumnya kan kita sudah mengenal pandemi AIDS ya. Pandemi AIDS ini sendiri juga akan memberikan pengaruh bagaimana kita melakukan pendekatan diagnostik pada pasien-pasien infeksi susunan saraf pusat. Nah, mungkin sebagai penyegaran kita melihat bahwa gambaran dari infeksi susunan saraf pusat yang biasanya kita temukan itu antara lain adalah demam, kemudian penurunan kesadaran yang sifatnya akut atau subakut, biasanya disertai dengan nyeri kepala, tanda rangsangan minimal. Kemudian selanjutnya spektrum dari infeksi saluran saraf pusat ini juga sebenarnya cukup luas, tetapi tentu kita akan berfokus dalam waktu yang singkat ini pada dua keadaan yang sering kita temukan, yaitu encephalitis dan juga meningitis. Kemudian hal-hal yang lain yang perlu kita perhatikan dalam kita menata laksana, mulai dari saat kita melakukan pemeriksaan klinis, adalah kita mesti mempertimbangkan terkait epidemiologi. Karena kalau kita bicara tentang etiologi dari infeksi, maka akan sangat banyak. Oleh karena itu, pengetahuan tentang epidemiologi, tren penyakit infeksi yang ada, itu sangat penting bagi kita untuk mempersempit kemungkinan diagnosis. Karena kalau diagnosis pada penyakit infeksi, itu diagnosis etiologi itu sangat berperan. Sehingga kalau kita bisa mendiagnosis klinis, itu biasanya secara umum tidak cukup. Tapi kita harus maju sampai ke diagnosis etiologis. Kita juga harus mempertimbangkan faktor-faktor risiko seperti imunodefisiensi. Kemudian kita juga mesti berpikir mengenai port of entry, karena sebagaimana kita ketahui secara anatomi, otak dalam hal ini, itu merupakan satu struktur yang sangat terlindungi. Sehingga apabila terjadi infeksi pada otak ataupun susunan saraf pusat, maka kita harus berpikir kemungkinan ada satu barrier yang rusak atau terkompensasi yang menjadi salah satu kemungkinan terjadinya infeksi pada susunan saraf pusat. Selain itu, kita melihat bahwa kebanyakan kasus infeksi susunan saraf pusat itu juga bisa menyebabkan kematian, bukan karena antimikroba yang kita berikan itu tidak manjur atau tidak sensitif terhadap patogennya, tetapi karena muncul komplikasi-komplikasi yang terjadi pada kasus infeksi tersebut, seperti misalnya hidrosefalus, kemudian juga hiponatremi yang terkait dengan misalnya SCADH, CSV, kemudian juga bangkitan, dan lain-lain, yang membutuhkan pentingnya sebagai pertimbangan umum kita melihat bahwa trias dari infeksi susunan saraf pusat seperti yaitu demam, nyeri kepala, dan tanda rangsangan meningial itu kadang-kadang bisa bertumpang tindih dengan manifestasi penyakit lain. Kemudian di pihak lain juga bisa tidak muncul pada beberapa kasus infeksi susunan saraf pusat. Dan kemudian yang lebih penting lagi adalah ini tidak mencukupi bagi kita untuk memulai terapi kausal. Jadi walaupun misalnya para senior dan teman sejawat sekalian menemukan trias ini, maka sebenarnya keputusan terapeutiknya tidak harus atau tidak hanya didasarkan oleh trias ini, tetapi ada faktor-faktor lain yang perlu dikerjakan, yaitu work up lebih lanjut. Nah, masalah dari work up yang lebih lanjut ini yaitu modalitas diagnostik yang kita punya.
Modalitas diagnostik yang kita punya memiliki banyak kendalanya sendiri. Sequencer ini tentu saja bisa mendapatkan hasil yang secara umum lebih akurat, tetapi sangat mahal dan tidak tersedia di banyak lokasi di Indonesia. Kemudian juga kultur memiliki masalah sendiri, misalnya patogen intraselular yang sulit untuk dikultur, kemudian kultur dikerjakan setelah dilakukan terapi antimikroba sehingga mengurangi kemungkinan untuk hasilnya positif atau mendapatkan hasil yang sebenarnya negatif palsu. Kemudian juga organisme bisa saja tidak muncul pada sampel CSF walaupun sebenarnya itu yang menyebabkan infeksi. PCR biasanya kita juga mesti lihat bahwa PCR ini misalnya pada kasus-kasus meningitis tuberkulosis biasanya tidak positif pada hari-hari pertama, sehingga PCR ini dikerjakan di awal, ada yang juga menyarankan untuk diulang beberapa hari kemudian. Kemudian deteksi antigen juga seperti kita lihat pada kasus-kasus yang saat ini terkait dengan COVID-19, kadang-kadang inkonklusif. Kemudian antibodi faedahnya akan sangat berkurang apabila patogen itu sudah tersebar secara luas. Ini juga tentu kita lihat pada misalnya kasus yang sekarang yaitu pada kasus COVID-19. Susunan cairan cerebrospinal. Nah, hal ini yang kita perlu pikirkan untuk bagaimana kita bisa mengatasinya supaya ke depannya kita bisa mendapatkan hasil yang lebih akurat. Pada keadaan pandemi, kita melihat bahwa melakukan fungsi lumbal juga menjadi tantangan tersendiri bagi yang melakukannya karena perlu dikerjakan dengan menggunakan peralatan tambahan untuk melindungi diri atau alat pelindung diri. Nah, selanjutnya kita melihat masalah modalitas diagnostis ini akan menjadi kendala karena kita butuh pengambilan keputusan secara cepat. Sementara modalitas diagnostik itu punya masalahnya sendiri-sendiri. Oleh karena itu, kami mengusulkan adanya semacam alur untuk menangani masalah ini. Yang pertama, tentu saja secara umum, kita harus mengidentifikasi. Selanjutnya, untuk kepentingan terapi adalah sedapat mungkin kita menentukan status HIV, kemudian selanjutnya kita sedapat mungkin melakukan neuroimaging. Hal ini bukan lagi hal yang saya katakan mewah ya, karena kita melihat bahwa di banyak daerah di Indonesia, fasilitas neuroimaging, minimal CT scan itu sudah tersedia secara luas. Kemudian selanjutnya fungsi lumbal. Nah, ini adalah pendekatan pada pasien non-HIV. Nah, kita melihat di sini kalau di ruang gawat darurat. Kebanyakan pasien yang kita temukan di ruang gawat darurat itu seperti saya sampaikan tadi, ada pada keadaan meningitis atau ensefalitis, biasanya datang dengan keluhan demam, nyeri kepala, kemudian gangguan kesadaran, kemudian juga kaku kuduk. Nah, pada kasus-kasus seperti ini kita bisa menduga pasien itu meningitis atau ensefalitis. Kita akan melakukan resusitasi dan kita memulai antibiotik. Nah, kalau bisa kita kerjakan CT scan kepala, maka itu kita kerjakan dulu sebelum kita memutuskan untuk mengerjakan fungsi lumbal. Nah, dari hasil fungsi itu kita bisa menjadi satu dasar ya untuk memutuskan diagnosis kerjanya apa, dan dari situ kita bisa memulai terapi empirik. Nah, kalau misalnya para senior dan teman sejawat sekalian melakukan penata laksanaan di gawat darurat, kita melihat ini adalah daftar tilik yang sebaiknya kita penuhi pada saat kita melakukan penata laksanaan pasien. Yang pertama adalah tentu melakukan universal precaution dengan menggunakan alat pelindung diri standar. Kemudian selanjutnya kita memeriksa GCS, tanda vital, anamnesis, dan pemeriksaan fisik. Kemudian kita lakukan akses intravena, kita lakukan beberapa pemeriksaan penunjang, termasuk di dalamnya adalah complete blood count, meningkat, kemudian juga hemostasis rutin, kimia darah, kultur darah bisa diambil, laktat, dan juga tes HIV cepat. Kemudian juga kita bisa memasang cairan intravena apabila pasien itu ada shock, karena ini tentu bagian yang sering kita temukan dalam kasus-kasus infeksi, yaitu penyulit shock sepsis. Kemudian juga biasanya kita bisa memberikan dexamethasone yang diikuti dengan pemberian antibiotik kalau misalnya kasusnya meningitis bakterial yang presumptif. Kemudian selanjutnya kalau kita curiga ensefalitis herpes simplex, dipikirkan untuk memberikan acyclovir intravena. Kemudian kita kerjakan CT scan dan juga fungsi lumbal.
Kemudian mungkin ada beberapa hal yang perlu kita ingat dalam hal pemeriksaan BCS, yaitu ada semacam sedikit revisi dalam pemeriksaan BCS kalau misalnya nanti para senior dan teman sejawat mengerjakan di UGD, yaitu secara umum adalah biasanya sekarang kita lebih menggunakan istilah stimulus fisik dan bukan lagi stimulus nyeri pada saat kita menulis hasil penilaian BCS. Kemudian titik pemeriksaan yang sekarang direkomendasikan untuk dilakukan stimulus fisik itu ada 3, yaitu yang pertama pada taktik supraorbita, kemudian pada regio atau musculus trapezius, dan kemudian selanjutnya dari jari, ya. Jadi tidak dianjurkan lagi untuk melakukan pemeriksaan pada sternum ataupun dengan cubit puting susu, karena hal tersebut dapat berpotensi cederanya lebih besar dan juga secara etis baik. Selanjutnya, apabila nanti kita akan merujuk pasien tersebut, maka ini adalah hal-hal yang perlu kita siapkan sebelum dirujuk, ya, yaitu diagnosis kerja, kemudian gambaran klinis dan tanda vital saat masuk, kemudian anamnesis yang penting terkait riwayat penyakit sekarang dan riwayat penyakit dahulu, kemudian hasil-hasil laboratorium yang relevan, CT scan dan hasilnya, kemudian ada kalau kita memberikan antibiotik, maka nama, waktu, dan rute harus kita cantumkan, dan juga obat-obatan lain yang kita berikan juga perlu dicantumkan. Kemudian selanjutnya jenis cairan intravena yang kita masukkan, masuk berapa, keluar berapa, kemudian juga hasil fungsi tumbal kalau sudah sempat dikerjakan, termasuk tekanan pembukaan, karena ini seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Paulus sebelumnya, ini hal yang penting juga. Kemudian juga hal-hal yang kita pikirkan, dan juga masalah yang kita temukan, itu juga perlu kita cantumkan, dan yang terakhir adalah tanda vital terakhir dan pemeriksaan fisik terakhir sebelum kita rujuk. Ini hal yang perlu kita sampaikan saat kita mau merujuk pasien ke pusat kesehatan yang lebih tinggi. Nah, kemudian mungkin saya akan singgung sedikit karena sebagian besar sudah disinggung oleh pembicara sebelumnya tadi terkait dengan ensefalitis. Ensefalitis itu adalah radang pada parenkim otak yang terutama bersifat difus dan bisa juga bersifat vokal berupa disfungsi neuropsikologis. Selanjutnya kita melihat ada beberapa perbedaan terkait ensefalitis dan meningitis. Memang walaupun kita coba terapkan kriteria ini juga tetap di lapangan masih sulit kita temukan karena pasiennya kan bukan cuma sekali kita periksa, tetapi ada dinamika pemeriksaan dari hari ke hari. Secara umum hasil fungsi otak yang normal itu adalah pembeda. Jadi kalau normal biasanya kita katakan ya bukan ensefalitis. Nah, kita lihat juga bahwa kalau ada bengkitan dan ada status postikal, itu masih bisa dianggap normal, karena juga bisa terjadi pada meningitis. Nah, kalau tidak ada tanda sangat minimal, maka itu kita sebut sebagai ensefalitis murni. Tapi saya katakan sekali lagi, di lapangan, karena kita periksanya pasien hari ke hari, maka biasanya hal ini juga masih tetap menjadi masalah untuk membedakannya. Kita melihat secara etiologi, ensefalitis dibagi atas ensefalitis infeksiosa yang paling banyak disebabkan oleh virus, dan non-infeksiosa yang tidak kita bahas saat ini. Kalau tidak salah, nanti Dr. Badul juga akan membahas sedikit tentang ini. Kemudian insiden dari ensefalitis infeksiosa itu kita melihat yang paling banyak dilaporkan adalah ensefalitis herpes simplex. Kemudian kalau pada pasien AIDS itu biasanya adalah ensefalitis cytomegalovirus. Nah, kalau virus-virus yang masuk dalam kategori arthropod virus biasanya dilaporkan menjadi penyebab ensefalitis yang sifatnya episodik atau seasonal atau musiman. Kemudian kita melihat bahwa gambaran klinis yang bisa ditemukan pada ensefalitis secara umum ada 4, yaitu sindrom ensefalitis akut, kemudian ensefalomielitis pasca infeksi, kemudian infeksi yang sifatnya lambat, dan yang manifestasinya kronik degeneratif. Nah, dari keempat manifestasi ini, kita melihat bahwa yang akan paling banyak kita temukan di gawat darurat adalah sindrom ensefalitis akut. Nah, sindrom ensefalitis akut ini biasanya didefinisikan sebagai adanya demam yang berlangsung selama beberapa hari, disertai dengan nyeri kepala, mual muntah, letargi, mialgia, ditambah dengan tanda-tanda yang terkait dengan defisit neurologis. Nah, kita melihat di sini bahwa dari semua tanda yang ada di sini, itu tidak semua tandanya itu ternyata berhubungan dengan lesi pada upper motor neuron. Kita melihat bahwa ternyata ensefalitis juga bisa menyebabkan paralisis yang sifatnya flaksif. Selain itu juga kita melihat bahwa karena sindrom ini juga sifatnya juga ensefalitis ini, virus ini biasanya juga memiliki tropisme di tempat lain atau menyebabkan gangguan di tempat lain.
maka kita juga bisa menemukan manifestasi ekstraneuronal seperti misalnya timbul ruam atau pembesaran kelenjar parotis. Nah, yang kita perlu ingat berikut adalah kita perlu menentukan apakah ensefalitis yang kita hadapi ini adalah ensefalitis yang memiliki antivirusnya atau yang tidak. Nah, oleh karena itu biasanya kita melakukan beberapa pemeriksaan untuk mencari petunjuk. Biasanya yang paling utama adalah kita kerjakan analisis cairan otak dan fungsi lumbal dan analisis cairan otak. Nah, biasanya dari sini kita bisa mengerjakan kultur virus, tetapi lebih sulit hasilnya, sehingga lebih memungkinkan atau lebih affordable atau lebih visible ya kalau kita mengerjakan PCR. Kemudian selanjutnya pemeriksaan neuroimaging ini selain juga untuk menambah keyakinan kita dalam melakukan fungsi lumbal, juga bermanfaat untuk mengeksekusi beberapa diagnosis banding alternatif. EEG biasanya juga bisa menjadi semacam petunjuk kalau misalnya pasien itu merupakan encephalitis herpes simplex. Kemudian juga kalau biopsi otak ini bisa dikerjakan, tetapi secara umum kita tidak mengerjakan. Nah, biasanya kalau di negara-negara yang lain ada yang mengerjakan setelah pasien meninggal sebagai bagian dari otopsi. Sensitivitas MRI lebih baik dari CT scan untuk memperlihatkan abnormalitas pada awal penyakit. Nah, kami merekomendasikan untuk melakukan baik MRI atau CT scan dengan atau tanpa kontras. Kalau dengan kontras tentu ada kontraindikasi yang harus kita perhatikan. Pada saat kita menduga ada pasien dengan infeksi susunan saraf pusat. Nah, ada beberapa gambaran terkait dengan infeksi susunan saraf pusat yang sepintas bisa kita amati. Dia yang sifatnya herpes simplex encephalitis, biasanya pada MRI otak kita akan menemukan adanya fokus-fokus dengan intensitas T2 yang meningkat di daerah lobus temporal medial dan juga pada substansia grisea frontal inferior. Nah, ini biasanya yang secara khas biasanya kita temukan. Nah, ini biasanya berbeda dengan gambaran pada yang non herpes simplex, misalnya respiratory virus, atau arbovirus encephalitis. Biasanya kita akan melihat keterlibatan bilateral dari talamus dan ganglia basal. Ini adalah contoh gambaran MRI-nya. Kita melihat yang di sebelah kiri ini biasanya yang bukan pada herpes simplex, dan yang sebelah kanan ini yang lebih mengarah ke satu herpes simplex encephalitis. Kita melihat selanjutnya mengenai herpes simplex dan juga encephalitis yang lain, encephalitis virus yang lain ya. Kebanyakan mereka itu tidak ada terapi yang terkait dengan herpetiridae seperti herpes simplex dan varicella zoster. Nah, biasanya pada kasus awal jika kita curiga encephalitis virus, kita bisa berikan acyclovir dengan atau tanpa antibiotik atau steroid. Kemudian selanjutnya kita juga bisa berikan steroid pada kasus-kasus encephalitis virus, tapi kita melihat dari beberapa penelitian memang ada masih semacam kontroversi terkait pemberian steroid. Kemudian terapi empirik untuk encephalitis herpes simplex acyclovir. Kalau encephalitis cytomegalovirus biasanya kita berikan acyclovir dengan atau tanpa foscarnet. Kemudian kita masih mengingat juga terkait penyakit yang bisa kita temukan. Biasanya pada kasus-kasus encephalitis virus, penyulit yang cukup berat yang kita temukan adalah adanya bangkitan. Bangkitan ini biasanya berupa kejang. Nah, ini kejangnya biasanya sulit kita atasi, sehingga membutuhkan protokol status epileptikus dalam kebanyakan pelaksanaan kasus-kasus bangkitan pada encephalitis virus. Kemudian selanjutnya bisa kita temukan hiponatremia yang terkait dengan SIADH, dan juga kadang-kadang kita juga bisa menemukan terkait dengan CSB juga. Kemudian tekanan tinggi intrakranial ditemukan juga bisa menyebabkan kematian karena erasi otak, sehingga kita harus mengamati apabila ada tanda-tanda tekanan tinggi intrakranial itu harus diatasi secepatnya, dan juga koma. Nah, ini koma juga akan memberikan prognosis yang lebih buruk bagi pasien. Meningitis secara umum kita tahu ada 3 yang utama, yaitu meningitis bakterial akut, kemudian meningitis kronik, kemudian meningitis virus. Nah, kebanyakan kita melakukan pendekatan algoritma atau scoring untuk melakukan diagnosis apabila sumber daya terbatas. Namun demikian, pemeriksaan LP dan analisis cairan otak ini juga sangat penting
terutama juga apabila kita bisa melakukan pewarnaan langsung dan kultur, karena ini akan sangat memberikan manfaat. Kemudian selanjutnya pemeriksaan neuroimaging seperti brain MRI dan CT scan juga perlu kita kerjakan. Kemudian demikian juga dengan pemeriksaan darah rutin, kultur, dan fototoraks. Karena fototoraks ini selain berperan dalam kita menentukan kemungkinan etiologi, juga berperan dalam kita melihat adanya komorbiditas atau koinfeksi, dan juga biasanya kita masukkan dalam beberapa sistem scoring untuk meningitis. Nah, terapi biasanya kita memberikan antimikroba empirik sesuai dengan guideline, kemudian juga diberikan steroid, kemudian juga obat-obatan lain, dan perawatan umum dan nutrisi, jangan lupa. Nah, penyulitnya biasanya adalah kerusakan otak, walaupun dia di meningen tetapi juga bisa menyebabkan kerusakan otak, kemudian efusi subdural pada otak, kemudian juga penurunan pendengaran yang bisa juga kadang-kadang disebabkan oleh obat, hidrosefalus, dan juga timbulnya bangkitan. Kita perlu ingat bahwa terapi untuk meningitis sangat tergantung dari etiologi. Oleh karena itu upaya yang maksimal untuk mengetahui etiologi itu harus kita kerjakan, karena itu akan sangat memberikan dampak yang baik bagi pasien. Nah, ini adalah temuan cairan otak dari beberapa tipe meningitis. Saya pikir ini mungkin kita bisa lewati karena hal ini sudah cukup sering kita dapatkan di kuliah ya. Kemudian selanjutnya meningitis bakterial akut, biasanya kita lihat penyebabnya kalau pada dewasa adalah Neisseria meningitidis dan Streptococcus pneumonia. Pada lansia biasanya ada peningkatan risiko infeksi Listeria monocytogenes, tapi ini kepustakaan luar, terus terang untuk yang Indonesia saya juga belum tahu. Tapi yang lebih penting dari itu adalah untuk Pak senior dan teman sejahat sekalian adalah untuk selalu mengetahui mengenai status HIV pasien, kemudian riwayat bepergian, kontak dengan binatang, riwayat imunisasi, gigitan serangga, kemudian juga informasi tentang endemisitas penyakit di daerah di mana pasien tersebut tinggal atau pasien itu baru saja bepergian. Hal-hal ini yang penting. Jadi walaupun kita tahu ada guidelines untuk terapi empirik meningitis bakterial akut, namun demikian pengetahuan yang lebih lanjut, yang lebih khusus tentang pasien ini juga penting. Nah, gambaran klinisnya kalau meningitis bakterial akut itu umumnya lebih cepat dan lebih berat, bahkan kalau tidak diberikan antibiotik pasiennya umumnya meninggal setelah 5-7 hari. Nah, biasanya dia berupa demam, kemudian penurunan kesadaran, nyeri kepala, kemudian juga ada tanda rangsangan meningial. Nah, gambaran lain seperti fotokopi, papila edema juga bisa kita temukan pada pasien. Kemudian ini adalah temuan cairan otaknya, kita melihat bahwa ada peningkatan tekanan pembukaan, kemudian sel darah putihnya itu meningkat ya sampai puluhan ribu bisa, dengan dominasi polimorfonuklear. Nah, kita melihat dalam memilih, maka kita mempertimbangkan terapi empirik itu dari beberapa faktor termasuk rute infeksi dan juga usia. Namun yang lebih penting dari itu adalah kita harus menyesuaikan antibiotik empirik kita berdasarkan hasil kultur jika dikerjakan. Ini adalah semacam patokannya, tetapi ini sumbernya juga bukan dari dalam negeri. Lebih baik apabila kita mendasarkan kemudian antibiotik empirik berdasarkan antibiogram yang dikerjakan di daerah kita. Namun ini terus terang hasilnya dari luar negeri. Meningitis tuberkulosis saya sudah banyak disebutkan oleh Dr. Paulus, jadi saya tidak akan terlalu banyak membahas tentang ini. Yang kita perlu ingat bahwa pada meningitis tuberkulosis kita mesti mengingat bahwa selain dari penyakitnya, penyulit dan juga obat juga bisa memberikan masalah pada meningitis tuberkulosis. Jadi kita juga harus hati-hati. Kemudian juga secara umum kita melihat bahwa pada pemeriksaan meningitis tuberkulosis, kalau kita kerjakan LP, kadang-kadang kita bisa menemukan cairan yang kanker. Kalau misalnya kita temukan cairan kanker ini, maka pikiran kita terus terang akan lebih banyak berpikir ke arah meningitis tuberkulosis. Nah, yang jadi masalah itu adalah pewarnaan BTA-nya. Pewarnaan BTA-nya ini seringkali kita akan menemukan hasil yang negatif, ya. Tapi itu sebenarnya tidak secara langsung memberikan diagnosis meningitis tuberkulosis. Kita melihat bahwa kalau dikerjakan dengan teknik yang dimodifikasi sehingga lama pemeriksaannya lebih lama dan juga dikerjakan oleh orang yang ahli, maka hasilnya itu biasanya juga akan lebih baik, ya. Seperti ini kita bisa temukan BTA dalam cairan otak. Nah, kemudian selanjutnya apabila
hasil tersebut inkonklusif, maka kita bisa menerapkan sistem scoring. Nah, sistem scoring tersebut biasanya salah satunya adalah yang biasanya digunakan di center kami adalah score weights. Cuma masalah dari score weights ini adalah kita hanya bisa menggunakan data mengenai sensitivitas dan spesifitasnya, ya, nilai pasien HIV dewasa. Jadi kalau pada pasien yang HIV, score weights ini akurasinya juga tidak terlalu baik. Nah, ini juga ada kalau untuk otak atau dan apa namanya sistem closing yang ini mengaruh pada prognosis juga pada kemudian mengenai terapi TB. Terapi anti TB lebih dipikirkan untuk menggunakan dosis rifampicin lebih ya. Jadi kalau standar yang sekarang 450 mengadvokasi untuk memberikan dosis yang lebih tinggi. Rifampicin ini adalah satu mycobacteriocidik, jadi sifatnya membunuh, menjadi backbone dari tuberkulosis, tetapi sayangnya penetrasinya kok tidak seperti isoniazid, sehingga dia melakukan strategi untuk memberikan rifampicin dengan dosis yang lebih tinggi. Walaupun memang kita tahu kita harus mengawal samping dari rifampicin yang biasanya kita temukan ada simpatika terapi obat tuberkulosis. Kemudian semacam HIV, ya, bahwa pada HIV ini bisa terjadi masalah psikotoksit, kemudian juga seperti bisa ada infeksi langsung ya. Waktunya sudah terlewat. Oh, sudah lewat ya, Dok? Sudah selesai, Dr. Iwanti? Iya, kalau bisa agak dipersingkat, Dr. Oke. Di sini adalah bagaimana kita menata laksana kasus infeksi oportunistik, karena itu yang paling banyak kita temukan di gawat darurat. Yang mesti adalah bagaimana menentukan status HIV-nya, kemudian juga melakukan imaging dan sumbang. Ya, tes HIV kalau kita kerjakan cukup, sebenarnya kita tidak perlu terlalu takut untuk mengerjakan tes HIV pada pasien-pasien di IGD yang tentu komunikasikan dengan pasien lainnya. Kemudian kita kerjakan ya. Nah, ini biasanya kita kerjakan seperti ini. Nanti kita putuskan akan plasma atau tuberkuloma dan kita lihat hasilnya dalam 2 minggu. Gagal, kita bisa memilih alternatif yang lain. Seperti toksoplasma tadi sudah disampaikan oleh Dr. Paulus, tidak akan saya ulang lagi. Tapi ya kita sampai ini udah terlebih, ini bisa berbahaya untuk pasien. Nah, ini adalah tes diagnostiknya sudah juga oleh Dr. Paulus. Pada pasien-pasien tidak berapa lama, 4 sampai 6 minggu kemudian dia mengalami perburukan gambaran klinis. Kemudian selanjutnya penutup kita melihat bahwa tisu dan saraf pusat bisa muncul dalam bentuk yang tidak khas. Nah, kita harus selalu memikirkan untuk mengerjakan neuroimaging dan juga kemudian melakukan terapi antimikroba secepatnya, dan selanjutnya kita melihat bahwa fungsi lumbal ini hal yang untuk kita kerjakan ya dalam kasus-kasus pasien-pasien infeksi saluran saraf pusat, sehingga harus kita berikan kontraindikasi untuk dikerjakan. Steroid sampai saat ini sifatnya masih kontroversial, tapi pada kasus-kasus meningitis bakterial akut dan meningitis non HIV ini juga bisa kita pikirkan untuk diberikan, dan juga pada kasus-kasus positif
Demikian, mohon maaf karena lambat.